Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi G ingin mempresentasikan terkait proposal bisnis plan Demomis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardiwa Juliansyah. Dan saya di kelas Akmal Fauzi, ada dan Andrianto. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini berisi tentang latar belakang dan visi misi usaha. Latar belakang. Onde-onde merupakan salah satu jajanan tradisional yang dijual di pasar tradisional, akan tetapi dengan perkembangan zaman, onde-onde sudah jarang peminatnya, terutama di kalangan anak muda. Oleh karena itu, kami berencana membuat usaha onde-onde dengan merubah varian rasa dan tampilan yang sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Visi dan misi usaha. Untuk visinya, melestarikan onde-onde sebagai jajanan tradisional yang digemari anak muda zaman sekarang. Untuk mendukung visi tersebut, saya memiliki misi. Yang pertama, melakukan penjualan onde-onde dengan memperhatikan varian rasa dan tampilan yang banyak digemari anak muda zaman sekarang. Yang kedua, memasarkan produk dengan memanfaatkan media sosial sehingga dapat menjangkau target pasar yang lebih luas lagi. Bab 2 pembahasan deskripsi produk. Demonis singkatan dari onde-onde mozzarella manis merupakan makanan inovasi yang terinspirasi dari onde-onde tradisional dengan melakukan anak muda zaman sekarang. Keunggulan Demonis. Yang pertama menyesuaikan perkembangan zaman dan kedua melakukan pemasaran melalui media sosial. Bisnis model kanvas Demonis. Yang pertama kayak Farmers. Supliner bahan produksi dan GoFood atau Shopee Food. K-Ads mengolah bahan menjadi produk dan melakukan penjualan produk. Value Profession mengangkat makanan tradisional menjadi modern dengan inovasi rasa yang disesuaikan dengan selera kekinian. Customer Heritage promo pembelian setiap tanggal spesial tanggal 10 bulan 10. Customer Segments masyarakat umum usia 15 sampai 30 tahun dan penggunaan aktif media sosial. Untuk channelnya media sosial, IG, dan WA. Selanjutnya key resource. Ada modal, sumber daya manusia, bahan baku produk. Selanjutnya cost structure. Biaya bahan produksi dan biaya pemasaran. Dan yang terakhir revenue stream. Dengan hasil penjualan. Lapisan masyarakat, terutama kalangan anak muda. Dan pada tahap awal jangkauan pasar adalah anak muda sekitar Universitas Siliwangi. Selanjutnya analisis SWOT. Bagian pertama, kekuatan atau yang pertama harganya terjangkau dan kualitasnya terjamin. Yang kedua memiliki berbagai varian rasa onde-onde.
Selanjutnya kelemahan. Yang pertama merupakan produk inovasi baru yang belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat sekitar. Yang kedua, minimnya modal usaha. Peluang atau opportunity. Yang pertama, banyaknya anak muda yang sering membeli jajanan. Yang kedua, bahan-bahan yang praktis dan mudah didapat. Bagian terakhir, ancaman atau threat. Pertama, perilaku konsumen yang cepat berubah, persaingan yang kuat dengan kompetitor jajanan lain yang sudah ada di pasaran. Kemudian analisis produk terdiri dari yang pertama bahan produksi yang terdiri dari tepung ketan, tepung beras, kental, vanili, gula pasir, minyak goreng, wijen, santan, selai coklat, selai stroberi, green tea, dan mozzarella. Yang kedua adalah alat produksi yang terdiri dari kompor gas, regulator, selang gas, tabung gas 3 kilo, timbangan, meja, spatula, japitan, dan lain-lain. Kemudian yang C, proses produksi. Tahapan pembuatan onde-onde yaitu pertama, campurkan tepung ketan dan tepung beras, vanili bubuk dalam wadah. Dalam tempat terpisah, masak gula pasir dan air hingga mencair. Kedua, masukkan cairan gula ke adonan tepung, lalu uleni hingga kalis. Ketiga, ambil adonan onde-onde, lalu bulatkan, masukkan isian, lalu bulatkan kembali. Yang keempat, bulatkan adonan onde-onde, dicelupkan ke dalam air, lalu celupkan ke wijen. Kelima, panaskan minyak goreng. Jika sudah panas, goreng onde-onde hingga matang, lalu tiriskan. Terakhir, jika sudah dingin, masukkan ke dalam kemasan. Kemudian rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang akan kami gunakan adalah menggunakan platform media sosial sebagai media pemasaran, karena dapat menjangkau target yang lebih luas lagi. Jadi untuk biaya anggaran dan keuangan terdiri dari biaya operasional dengan total biaya Rp1.350.000 dan biaya produksi dengan total Rp156.000. Dan kemudian perhitungan HPP 156.000 dari biaya produksi dibagi 180 biji onde-onde yang dihasilkan dengan hasil HPP Rp860.000 Rp860. Rencana untuk jual onde-onde dengan harga 1.500 per biji. Maka penghasilan kotor yang kami terima adalah 270.000 dan penghasilan bersih yang kami terima adalah Rp114.000. Bab 3, penutup, kesimpulan. Dengan banyaknya restoran-restoran cepat saji yang menyediakan camilan barat menyebabkan camilan tradisional khas Indonesia pun semakin tergeser popularitasnya, timbang dengan camilan khas barat. Masyarakat Indonesia justru lebih tertarik dengan camilan khas barat tersebut.
Di antara banyak camilan tradisional yang menjadikan ciri dari bangsa Indonesia, salah satunya adalah onde-onde. Usaha Demomis yang kami dirikan memberikan beberapa perubahan pada rasa dan tampilan dengan harapan produk modifikasi onde-onde ini bisa diterima kalangan anak muda sehingga makanan tradisional tersebut dapat dilestarikan dengan baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.